1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, your words saving, darling. Shalom Sobcaster, dimanapun kalian berada, balik lagi di podcast ke-9 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor, Komisi Pemuda Remajanya. Hari ini bareng sama kalian di sini, kalian ditemenin sama Kak Kenny. Hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa epiknya. Kita akan banyak belajar di hari ini dengan narasumber yang juga luar biasa epiknya. Tapi sebelum kita masuk ke tema, sebelum kita bahas topiknya, kita akan dengar dulu ada warta yang akan disampaikan oleh Kak Kenny. Silakan Kak Kenny. Halo Sobcaster. Nah, hari ini sih pengumumannya cuman kita mau ngucapin ulang tahun aja kalian sama Sobcaster yang berulang tahun di bulan Juni. Happy birthday semuanya. Semoga semoga sehat dan sejahtera selalu. Nah, langsung aja kita tanpa berbasa-basi kita akan membahas tema hari ini yaitu Good Manner Create Good Attitude. Oke, luar biasa nih temanya ya. Ya, bicara tentang attitude, kita hari ini ditemanin sama narasumber yaitu ada Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Shalom semua. Ya, Mas Hadi, sebelum kita memulai podcast, kita punya alasan tersendiri ya kalian kenapa kita milih Mas Hadi sebagai narasumber hari ini. Nah, kalau Sobcaster kan pasti udah pada kenal ya sama Mas Hadi, entah kenal sebagai guru sekolah minggu atau pengajar di remaja atau pengajar katek juga ya. Juga ada pengajar. Iya. Nah, kita tuh ngeliatnya Mas Hadi tuh orangnya kayaknya baik gitu ya, kalem gitu ya. Apa ya, adem gitu kalau adem gitu Mas Hadi. Nah, tapi bicara soal attitude dan manner itu kan kita belum tahu itu sebenarnya apa sih. Nah, langsung aja kita bahas. Oke, Mas Hadi, bicara tentang manner dan attitude itu sebenarnya hal-hal yang kalau saya sih melihat itu hal yang sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih manner dan attitude itu sendiri? Kalau manner itu lebih kepada kebiasaan, sikapnya ya, sikap yang biasa dilakukan. Sikap ya. Kalau attitude itu sikap kita terhadap orang lain dan dampaknya bagaimana. Oh, jadi ada bedanya ternyata kalian. Kalau manner itu kebiasaan kita gitu Mas. Sikap yang biasa kita lakukan itu seperti apa? Oke. Kalau attitude itu ada dampaknya. Ada interaksi dengan orang, kemudian dampaknya apa? Bisa baik dan bisa buruk gitu ya. Nah, bicara tentang attitude, kita bahas attitude dulu nih Mas Hadi. Kalau misalkan ngomong attitude, kita sering dengar ya di mana-mana tuh ada. Kalau misalkan saya ngelamar kerja aja nih, saya kan suka baca atau nonton tips-tips gimana caranya masuk ke interview atau apa segala macam. Tapi mereka selalu bilang percuma lu pinter tapi attitude-nya 0. Nah, sebenarnya seberapa penting sih attitude dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Ya. Kalau disebut persentase 90% memang harusnya kita punya attitude yang baik. Cuma dampak baik ini kan nggak bisa muncul dari kita ya. Dari orang yang menilai. Iya, betul. Berarti mungkin pandangan orang Indonesia terhadap attitude akan berbeda dengan pandangan orang Amerika ataupun orang di Eropa. Mengingat kita sekarang tinggal di Indonesia, berarti kan kita harus mengikuti budaya Timur. Iya, betul. Berarti penilaian orang terhadap apa yang kita lakukan mengikuti rata-rata budaya Timur. Nah, kalau misalkan tadi Mas Hadi bilang 90%, berarti penting banget ya Mas Hadi? Penting banget ya Kak Kenny ya. Iya, dan berawal dari manner itu sendirilah kita bisa menciptakan interaksi yang baik gitu ya. Betul, Mas Hadi. Ya. Oke. Nah, masih bicara tentang attitude dan tadi Mas Hadi sempat singgung mengenai budaya Indonesia dan budaya luar gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga nih anak-anak gaul nih zaman sekarang ya mengalami perkembangan budaya ya Mas Hadi. Nah, dan kita sempat juga sedang mengalami malah ya perkembangan budaya di luar tuh masuk ke Indonesia, apalagi ke kalangan anak-anak muda karena kan semua sudah bisa dijangkau lah melalui handphone, melalui TV, komputer. Ya, kita itu sering kali terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Nah, budaya itu kan ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Nah, yang negatifnya suka ke bawah juga gitu Mas Hadi. Nah, bagaimana
pandangan Mas Hadi mengenai itu? Ya, kembali lagi ke masalah budaya Timur dan budaya Barat. Budaya Barat itu sebenarnya nggak semuanya punya efek negatif ya. Ada juga yang punya efek positif ya. Nah, coba kita bedakan beberapa yang positif, beberapa yang negatif dulu nih. Yang positifnya dulu ya, misalnya mereka punya semangat untuk individualitas yang tinggi ya. Artinya lebih cenderung orang itu lebih mandiri, lebih tidak tergantung sama orang. Tapi efek buruknya dia memiliki interaksi sosial yang lebih rendah dibandingkan orang Timur. Negatifnya di situ. Berarti apa bisa jadi orangnya jadi apatis gitu? Orangnya ya mungkin kalau kita lihat orang itu jadi kayak tidak mengenal lingkungan bisa. Kemudian dia tidak ramah, artinya seperti orang Indonesia kan rata-rata kan pasti menegur ya tetangga, kemudian kalau kita lewat gitu kan punten. Nah mereka tuh karena individualisme, kemudian mereka cenderung untuk hidup mandiri, mereka jadi sedikit kurang peka tentang lingkungan. Mungkin itu sekarang sering banget sih dilihat sama kita bahkan gak usah lah sama artis-artis, kita juga sering kayak gitu. Kadang-kadang gitu juga ya. Ternyata itu pengaruh yang negatif ya. Ada positifnya juga tapi positif. Nah, positifnya tadi itu mandiri, punya semangat tinggi, kemudian dia lebih cenderung kalau orang ini kalau kita perhatikan nih ya, kalau mereka di tempat keramaian untuk mengantri sesuatu dia mau antri ya. Nah, kemudian dia juga mau disiplin terhadap peraturan lalu lintas. Nah, jadi kelihatan dari situ tuh orang-orang Barat, orang-orang Amerika biasanya mereka akan lebih patuh terhadap peraturan. Nah itu yang itu positifnya ya. Yang bisa. Nah kalau misalkan itu kan tadi udah positif negatif kita nggak bisa saring, mereka akan selalu masuk lah ya, nggak bisa positifnya aja atau negatifnya aja. Nah kira-kira dampaknya itu kita menerima itu semua itu kira untuk kalangan pemuda remaja terutama apakah akan berdampak yang buruk gitu atau berdampak baik atau gimana menurut Mas Hadi? Ya kalau kita lihatnya sekarang ini yang paling mudah tuh dari segi komunikasi, kemudian adanya media sosial ya. Nah ini kan dengan adanya komunikasi dimanapun kita sekarang berada itu lebih mudah untuk diketahui ya. Jadi melalui WA atau melalui berbagai macam media sosial yang lain itu lebih mudah Facebook, ya. Tetapi kekurangannya adalah informasi itu akan cepat mengalir ke kita. Jadi kalau kita nggak bisa menyaring, tidak bisa membendung, tidak bisa berpikir, maka tindakan kita mungkin akan mengikuti apa yang mungkin kurang tepat di dalam masyarakat Timur. Seperti itu sih sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu sih dampaknya ya ternyata. Tapi itu lebih menuju yang kalau kita nggak bisa tentuin ya kalau itu akan menuju dampak yang buruk atau yang baik gitu. Bisa. Positifnya tadi informasi cepat, kemudian kita mencari sesuatu juga cepat dengan ada mesin pencari ya. Tapi negatifnya ketika ada berita buruk kita nggak bisa nyaring dan kita nggak bisa nyaring, kita bisa meniru. Benar. Iya sih benar. Meniru itu yang mungkin yang dampaknya bisa jadi pasti negatif ya. Iya benar Mas Hadi setuju. Jadi masalahnya itu di kita juga ya. Gimana kita menyaringnya, informasi akan selalu masuk ya Mas Hadi. Kadang jadi ide malah. Dari ide. Jadi ide kan. Benar. Ini yang harus kita coba untuk saring supaya nggak sampai malah berakibat pemicu pemicu untuk kita melakukan hal yang sama. Iya benar. Nah, kalau misalkan itu kan dampak yang tadi Mas Hadi jelaskan itu kan soal dampaknya. Tapi kalau kita pasti ada caranya nih Mas untuk membatasi diri kita dari. Karena kuncinya ternyata dari diri kita sendiri. Kan? Nah, untuk membatasinya gimana nih Mas untuk pemuda remaja? Kalau Tuhan Yesus kan, ya Alkitab ya udah nih kita. Ada Alkitab ya. Cuma supaya lebih mudah ya kita coba lihat nih ya, bagaimana di dalam Firman Tuhan dari, coba kita lihat Amsal ya. Amsal. 8 ayat 13 ya. Siapa yang mau baca mungkin Kak Kenny bisa kali. Baca ya. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Iya, jadi sebagai anak Tuhan yang punya karakter Kristen harus dibentuk dari takut akan Tuhan. Itu yang pertama sih. Karena itu kuncinya. Kuncinya seperti itu. Nah, yang kedua, mungkin kan tujuan kita hidup di dunia itu kan Matius 5 ayat 13 sampai 18, Mas Rian. Matius 5 ayat 13 sampai 18. Sampai 18 atau 16? Sampai 15 aja. Matius 5 ayat 13 sampai 15 ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, amin. Jadi dari dua ayat tersebut kita mau coba untuk singkat atau simpulkan bagaimana sebagai anak Tuhan kita juga harus punya karakter seperti anak-anak Tuhan, dan yang paling penting dia punya dampak sebagai garam dan terang dunia. Ya. Keberadaan kita itu bukan kita yang menilai, tapi orang di sekitar kita, lingkungan kita. Jadi kita harus bisa menyaring apa yang orang lain coba untuk pergunjingkan tentang kita. Jadi ketika orang sudah berbicara ya 60-50% kita baik, berarti ya artinya kita sudah mulai harus siap-siap nih, karena baru 50-60 bagaimana kita mencapai angka 80. Ya. Berarti lingkungan itu juga berpengaruh ya Mas? Lingkungan itu berpengaruh sebagai penilai kita. Oh, ya. oke. Jadi sebisa mungkin juri ya. Orang yang punya dampak terhadap apa yang kita lakukan ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita sikap bodo amat kan sama penilaian orang. Ada juga kadang-kadang orang yang gua nggak mau denger gitu misalkan omongan orang lain, itu kadang-kadang juga nyakitin hati doang gitu gimana. Jadi kalau anak Tuhan itu harusnya dia punya sikap yang tadi ya, ditambah di Roma 12 ayat 2. Jadi dia harus diperbaharui akal pikirannya supaya senantiasa menjadi serupa dengan Allah. Roma 12 ayat 2. Silakan. Aku bacain ya Mas ya. Ya, boleh Mas Rian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi memang anak Tuhan harus punya syarat seperti itu. Dan tadi mengenai lingkungan, lingkungan tempat kita berada itu tidak selamanya baik, ya. Jadi kalau 3 karakter seseorang itu dibentuk dari 3 hal. Karakter seseorang dibentuk dari 3 hal. Yang pertama dari hereditas atau faktor keturunan. Jadi itu biasanya dampaknya ke masalah inteligensia, kemudian ke masalah sikap yang dia apakah introvert apa extrovert. Ya. Itu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu, lingkungan yang baik akan membuat buah yang baik. Lingkungan yang jelek lebih banyak memberikan buah yang kurang baik. Yang ketiga adalah faktor dari kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Itu kebiasaan tadi yang Mas Hadi sempat singgung mengenai manner itu ya. Habit ya. Kebiasaan manner lah. Ya, benar. Sikap yang kita lakukan secara frekuensinya tuh sama. Itu bisa berubah tapi Mas? Bisa. Misalnya biasa bangun jam 5 nih, jadi akan terus bangun jam 5 pagi terus. Tapi kalau orang terbiasa kesiangan terus. Betul. Benar banget itu. Nah, masih mengenai yang tadi nih Mas Hadi, apakah ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai yang membatasi diri ya? Cara membatasi diri. Ya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa membatasi diri, tetapi dia harus bisa mencoba untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Baik dan tidak itu bisa dilihat dari buah yang dihasilkan. Jadi kalau lingkungan kita misalnya buahnya tidak baik, misalnya
sering mencuri, misalnya dalam lingkungan ya, sering mencuri, kemudian sering berbuat onar, sering membuat kerusuhan, itu pasti buah yang tidak baik. Itu harus kita hindari. Kalaupun kita susah untuk menjadi contoh di lingkungan tersebut, ya kita sudahlah menarik diri. Tapi kita sudah memberikan contoh ya kepada lingkungan. Dan didoakan ya supaya lingkungan kita juga berubah. Karena kalau Tuhan sudah berencana, grup seperti apapun yang mungkin susah untuk dirubah akan menjadi mudah. Akan berubah, Mas. Ya. Amin. Nah, selanjutnya nih Kakek nih. Ya. Tadi kan udah dibahas sama Mas Adi acara tidak bisa ternyata manusia membatasi diri karena kita adalah makhluk sosial ya. Paling kita bisanya hanya memilah ya. Memilah mana yang baik dan yang benar, yang salah. Mana yang salah. Dan selanjutnya bagaimana Mas Adi nih caranya untuk anak-anak muda nih menentukan jati diri biasanya agak sulit nih Mas Adi. Karena kita kan masih dalam proses nemu diri sendiri gitu Mas Adi. Kadang memilah itu juga susah gitu. Kita nggak sadar kalau itu tuh salah. Atau kita mau ukur tuh Mas. Iya. Tua juga kadang-kadang belum ketemu jati diri. Jadi masalah jati diri itu masalah aktualisasi diri ya. Bagaimana orang tuh merasa dirinya bisa dinilai dinilai oleh lingkungannya ya. Gimana caranya kan seperti itu kan. Kemudian supaya tadi kita bisa membuat jati diri kita lebih kelihatan terkontrol. Itu berarti kita harus paling tidak mempunyai figur atau contoh. Itu yang sering kita sebut tuh role model gitu ya. Role model. Ya. Itu ternyata penting ya Mas dalam kehidupan. Penting. Ya. Role model kita yang paling besar siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Karena kita adalah anak Tuhan, maka role model kita adalah Tuhan Yesus. Iya ya. betul. Yang kedua, role model kita mungkin bisa ya entah di gereja atau di lingkungan kita yang memang punya karakter seperti Kristus. Ya. Kadang teman-teman shopcaster nih suka mengidolakan seseorang gitu ya. Nah, jangan sampai salah mengidolakan seseorang. Kalau bisa, seseorang itu adalah orang yang benar-benar menginspirasi biar kita bisa menemukan jati diri. Ya. Tapi Mas kadang-kadang dari ada nih kita role model seseorang lah gitu. Terus dia kepleset gitu Mas dengan sesuatu. Nah itu gimana tuh Mas, kan namanya juga manusia ya, kita kan nggak ada yang sempurna pastinya, nggak bisa kayak Tuhan Yesus lah kita. Ya, nah itu gimana tuh cara kitanya yang ngefans sama dia? Ya istilahnya nobody perfect ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia sempurna pasti dia adalah Tuhan Yesus. Ambil yang positifnya dari orang tersebut. Kemudian kita juga jangan langsung menjustifikasi, wah negatif terhadap orang yang mungkin awalnya menjadi idola kita ya. Jadi tetap kalau menurut Mas Hadi sih ambil positifnya. Iya betul. Karena setiap kita mengambil hal-hal yang positif dari orang di sekitar kita, orang jahat pun sebenarnya ada positifnya sebenarnya. Iya betul Mas. Di balik dia melakukan kejahatan ada positif yang dilakukan. Tapi yang jelas kita harus melihat semuanya dari hal-hal positif. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita biasanya 10% itu berasal dari memang munculnya persoalan. Tapi 90% adalah bagaimana kita bertindak terhadap masalah tersebut. Kalau kita berpikir positif terhadap masalah tersebut, mungkin hasilnya juga akan positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, maka mungkin akan jauh lebih negatif. Kalau kita tidak berpikir, artinya cuek saja, itu hasilnya ya imbang lah. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Kristen, kita harus diarahkan ke pikiran yang positif. Ya. Nah itu juga sih yang sering jadi penyimpangan ya dalam pergaulan. Kadang kita ngefans sama orang tuh ngefans sama orangnya, bukan apa yang dia lakukan gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, masuk penjara misalkan, kita belain dia, itu salah juga ya. Berarti jangan lihat orangnya lah ya, lihat apa yang bisa kita dapetin dari orang itu. Gitu. By the way, Karyan, pertanyaan yang tadi Karyan bilang sama Mas Hadi itu ternyata ada di Q&A kita. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Q&A. Iya. Nah, pertanyaan yang tadi itu sebenarnya ditanyain juga nih sama @flow_erin07. Nah, tadi Erin nanya, hal-hal apa yang bisa dilakukan agar manner dan attitude kita terbentuk dengan baik. Nah, tadi Mas Hadi udah sempat jelasin tuh ada beberapa poin ya. Termasuk yang terakhir adalah mempunyai figur atau role model, tapi jangan salah pilih. Jangan salah pilih ya. Dan jangan menyimpang juga. Oke, Erin,
Sama kayak milih presiden. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi Q&A yang kedua, Karian. Q&A kedua dari siapa nih Kak Kedi? Q&A kedua kita dari Diana Ulanditia ya. Oke. Diana Ulanditia, Dayana berarti ya. Iya. Apa tuh tadi Q&A-nya? Katanya gini Mas Adi, kenapa ya Kak anak muda zaman sekarang sikapnya pada ambiar gak karuan? Makasih Kak. Sama-sama. Ambiar. Ambiar. Sobat ambiar berarti. Dayana nih sobat Ya, ambiar. masalahnya kita kan seringkali menilai seseorang dari hal-hal fisik yang mungkin nggak dilakukan oleh orang tersebut setiap hari ya. Yang tadi ya kita ini. Jadi hanya Iya. melihat secara momen tertentu saja ya. Jadi kita juga nggak bisa menilai orang itu negatif semua gitu ya, ambiar semua yang nggak juga sih ya kalau menurut Mas Adi. Tapi ada juga yang ambiar yang tadi. Mungkin ambiar itu karena yang disebut ambiar itu kan berarti sudah nggak terkontrol ya. Iya. Pecah nggak karuan lah poranda itu. ya. Heeh. Nggak bisa diarahin seperti itu ya. Hancur berantakan. Nah, kalau yang seperti itu biasanya lagi dikembalikan kepada faktor niat dia untuk kembali kepada yang menjadi arah tujuannya hidup dia. Oke. Balik lagi berarti ke. Balik lagi. Oke, kita akan berarti udah terjawab ya Diana. Oke, selanjutnya ada Q&A dari siapa lagi nih Kak Kenny? Ya, ini ada Q&A yang terakhir. Ini dari baik. Juan Valentino _1_4. Halo Juan. Halo Juan. Nah, Mas Adi, Juan mau nanya nih. How to build a good manners and is good manners always become a good attitude? Wah, mantap Juan. Keren. Pertanyaannya bagus. Bagus. Bagus Iya. ya, Mas Adi. Jadi bagaimana kita membangun manner kita yang baik ya? Iya. Kemudian apakah seluruh manner yang baik itu akan Akan menjadi selalu menjadi attitude yang baik? Yang baik. Bagaimana membangun manner? Tadi sudah kita jelaskan dari awal. Jadi yang pertama memang kita harus paham dulu role model kita seperti apa. Kalau kita sebagai anak Kristen yang punya keinginan menjadi karakter seperti Kristus, berarti yang pertama kita harus bisa berbuat seperti Kristus. Jadi yang pertama tadi di Amsal 13 ayat 8 ya. Amsal 13 ayat 8. Di sana sudah dikatakan bagaimana kita dalam bertindak, bertingkah laku, berkata-kata itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian bagaimana kita juga punya kedekatan dengan Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Saat teduh, Oh ya. Ataupun- Berarti itu cara membangunnya ya. iya, cara bangunan. Kemudian pilih lingkungan yang baik. Oke. Lingkungan yang baik pasti punya dampak Yang baik. atau hasil output yang baik. Ya, itu aja sih, poin 3 aja. Oke. makasih. Ternyata simple ya. Simpel banget sih sebetulnya, tapi melaksanakannya itu sulit. Itu sulit banget. Oke, itu Q&A terakhir Q&A-nya untuk gratis hari ya. ini. Semoga semuanya terjawab ya, Softcaster. Nah, sebelum kita menutup podcast hari ini nih, nggak kerasa Karian Kerasa karena ya. udah mau selesai juga. Iya. Dari semua yang sudah dijelaskan sama Mas Hadi, ini kan kita bicara attitude. Menurut gue ternyata attitude itu penting sekali dalam Sekali. tingkah laku kita gitu. Karena itu menentukan juga nilai kita seberapa berharganya gitu Betul. kan. Dan juga ternyata itu menjadi patokan juga. Ternyata sih ini cuma segitu, Ya. orangnya kayak gitu. Ternyata orang bisa menilai gitu ya. Nah, dari Mas Hadi sendiri nih, kita minta dong maksudnya saran atau pesan untuk Ya, untuk Softcaster teman-teman semua. Softcaster ya. Biar kita bisa punya attitude yang baik. Ya, kalau menurut Mas Hadi sendiri tersanjung sih bisa seperti ini. Tapi yang jelas kita tidak pernah langsung menjadi baik. Oh Oke, iya. Mas. Tapi kita perlu proses untuk menjadi baik. Untuk proses menjadi baik tersebut, yang jelas kita harus memiliki figur Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga harus selalu diperkaya dengan firman Tuhan. Kita juga harus dengar firman Tuhan. Yang paling penting, kita juga harus bisa memilih untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak. Lihatlah dari output yang dihasilkan. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda rambu-rambu jelek, negatif, segera kita harus
berusaha untuk memberikan sinyal kepada teman-teman. Tapi pun kalau memang susah, nggak bisa kita lakukan, terpaksa kita juga harus keluar dari grup tersebut. Itu untuk tetap untuk meningkatkan karakter kita supaya tidak sampai terbawa. Sebisa mungkin kita bisa pengaruh positif terhadap grup kita. Tapi kalau memang kita susah, kita sudah berserah kepada Tuhan dan kita nggak bisa, ya sudah, terpaksa dengan berat hati kita tinggalkan grup kita. Ya. Satu hal yang mungkin Kak Hadi mau bacakan, ini ada satu ayat lagi dari Filipi 4 ayat 8, Mas Hadi bacain ya, yang terakhir ini ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi penting buat kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Terpuji nama Tuhan, amin. Amin. Oke, Shopcaster. Nah, makasih banget ya Mas Hadi. Sama-sama. Shopcaster semua. Nah, sekali lagi sebelum kita menutup, ada beberapa poin yang tadi Mas Hadi sudah sampaikan ya. Intinya teman-teman untuk menciptakan attitude yang baik itu intinya kita cuma bisa setakut akan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, perbarui akal biar kita bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Iya, dan untuk mencari jati diri itu kita boleh meminta bantuan atau kalian bisa mempunyai sosok figur atau role model ya. Tapi sekali lagi jangan kita pilih orangnya, tapi apa yang bisa kita dapat dari orang tersebut. Dan yang terakhir tadi bagus banget ya ayat yang terakhir Mas Hadi bacakan, semua yang baik pikirkanlah semuanya itu. Nah, itulah kuncinya biar kita bisa menjadi biar bisa jadi berkat buat orang lain ya Karian. Oke, kalau gitu akhirnya kita sampai di ujung podcast kita, podcast ke-9 ya. Nggak terasa udah 9 kali podcast di kita nih. Mungkin nanti kita akan terus perbarui podcast kita, ada apa lagi. Mungkin nanti buat yang nanya di Q&A kita akan kasih hadiah kali ini, tapi kita belum tahu. Tapi kalian mau ingetin juga nih buat teman-teman yang punya usaha, punya ada kan lagi masa pandemi gini biasanya ada punya kreativitas untuk jualan ya, ada yang bikin makanan atau kerajinan tangan atau apalah gitu yang mau dipasarkan. GKP Bogor menyediakan platformnya, ada katalog ya. Kebetulan ini Mas Hadi ini kan majelis jemaat juga. Nah, biasanya yang mau daftar katalog ini ke Mas Hadi. Gimana sih Mas untuk katalognya? Ya, yang jelas katalog itu kan bidang usaha ya. Bisa produk barang, bisa produk jasa. Jadi silakan yang punya kreativitas, yang punya kebisaan, kemampuan, daftarkan. Pasti dia harus anggota GKP Bogor. Cantumkan nama produknya, kemudian berapa jasa yang harus diberikan, kemudian hubungi nomor teleponnya seperti apa yang bisa untuk menjadikan rekomendasi. Selanjutnya kalau memang terasa bingung bisa langsung hubungi Mas Hadi. Mas Hadi WhatsApp aja, aku waktu itu WhatsApp juga kalau Mas Hadi ya, nanya dijawab. Oke teman-teman, jadi boleh teman-teman yang mau ikut di katalog GKP Bogor silakan ya, jadi sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. You would save it.